semuanya, khususnya Sobat Semasaka. Welcome back to Ganesha Podcast. Bagi Sobat Semasaka semua yang ingin mendengarkan podcast putar pendidikan, juga info-info terkini dari Semasaka, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Oh iya, ini Ganesha Podcast juga hadir dalam bentuk Spotify. Bisa nemenin kalian belajar, nemenin kalian overthinking sebelum tidur. Jadi jangan lupa dicek ya. Kenalin, namaku Maria Margareta sebagai host podcast di episode kali ini. Di sini sudah ada salah satu siswi prestasi di Smart Sakar yang akan nemenin kita ngobrol tentang aktivitasnya baru-baru ini. Boleh kenalan kan? Oke, halo teman-teman, namaku Hanum Mairo, aku dari kelas 12 MIPA 6. Oke, jadi sudah hadir di sini Kak Hanum Kumairo sebagai bintang tamu episode kita kali ini. For your information, Kak Hanum ini adalah koordinator for Peace Nasional. For your information guys, he is the coordinator of Nation for Peace. Jadi Kak Hanum ini adalah koordinator dari For Peace Nasional yang kemarin diundang untuk menghadiri the 19th Annual South Asia Red Cross and Red Crescent Leadership Meeting sebagai representatif Indonesia di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Keren banget kan kakak kita yang satu ini? Terima kasih. Oke, intermezzo sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang berat. Jadi gimana kak perjalanannya ke Brunei tadi? Oke, jadi kalau diceritain perjalanan, ini adalah salah satu unexpected experience yang aku dapatkan. Karena aku dapat kabar ini dadak banget, sangat-sangat mendadak. Aku dapat kabar baru tanggal 20 September malam, sedangkan aku harus berangkat ke Jakarta itu tanggal 30 Oktober, yang artinya cuma ada 9 hari untuk persiapan. Dan pada saat itu, di SMA 1 Karanganom sedang mengadakan UHB. Dan aku nggak bisa nih, fokusku tetap terbelah kan, karena harus fokus belajar UHB, terus ngurus itu. Kebetulan aku juga belum punya paspor, jadi aku harus bikin paspor. Terus karena aku masih anak sekolah nih, jadi perizinan harus dari bawah, dari sekolah dulu, dari PMI Kabupaten, PMI Provinsi, barulah bisa aku berangkat ke sana. Malam itu aku langsung hubungin untuk PMI Kabupaten dan PMI Provinsi, sampai setengah 10 malam tuh aku hubungin. Terus aku nggak mungkin kan ngechat dulu jam setengah 10 malam, akhirnya besok di tanggal 22 hari Kamis itu aku bikin janjian sama Pak Agus buat membicarakan itu boleh atau enggaknya seperti itu. Kata Pak Agus boleh. Akhirnya hari Kamis itu semua perizinan clear. Hari Jumat aku mulai urus paspor lewat online dulu, dan aku dapat jadwal untuk datang ke kantor imigrasi itu hari Senin. Karena kan Sabtu Minggu pelayanan imigrasi libur ya, kantor libur. Jadi aku harus bisa ke sana hari Senin. Hari Senin setelah selesai UHB aku solo buat ngurus paspor. Sampai sana ternyata ada beberapa syarat, surat-surat yang kurang. Jadi hari Selasa pulang UHB lagi, aku balik ke Solo lagi buat melengkapi surat itu. Setelah selesai, clear, aku katanya dari kantor kan 4 hari kerja, sedangkan 4 hari ini aku udah berangkat kan, 4 hari ke depan aku udah berangkat. So aku minta tolong untuk diusahakan, dan itu semua nunggu proses kan. Terus hari Rabunya aku ke Jogja buat ngurus Genius yang untuk visa administrasi dari pusat juga. Terus hari Kamis, kan udah selesai UHB-nya ya. Hari Kamis, aku masuk sekolah. Sebenarnya aku mau izin jam 12 siang. Tapi jam 10 itu aku udah dapet telepon dari pusat, suruh ambil paspornya sekarang. Karena untuk keperluan pemesanan tiket yang dari Jakarta ke Brunei. Dan yang memesankan itu adalah pihak federasi. Jadi memang syaratnya harus ada paspornya. Kalau nggak ada paspornya, aku nggak bisa berangkat nih. Terus jam 10, aku cabut dari sekolahan, aku langsung ke Solo. Setelah sampai Solo, ternyata jam istirahat kantornya. Jam istirahatnya itu jam 11 sampai jam 1 siang. Jadi bisa diambil setelah istirahat jam 1 siang. Setelah semuanya udah diambil nih, paspornya udah di tangan aku fotoin, terus aku kirim ke sana biar sering kan tiketnya. Terus aku dari Solo langsung tolak ke Candi Prambanan buat cari souvenir yang akan dibawa ke sana. Jadi dan besoknya hari Sabtunya aku flight ke Jakarta. Nah itu adalah experience pertamaku buat flight sendirian ke Jakarta. Dari Solo ke Jakarta itu adalah flight pertama yang sendirian.
Seru banget ya kelihatannya. Meskipun file pertama kayaknya Kak Hanum juga nggak gugup-gugup amat. Alhamdulillah ya. Gitu kan. Iya, karena hari ini we will really talk about your activity, Kak Hanum. Nggak abdul dong kalau kita nggak tahu acara apa sih yang Kak Hanum hadiri kemarin. Jadi mungkin dari Kak Hanum bisa sedikit dijelaskan apa sih RCRC Leadership Meeting itu? Oke, jadi mungkin ini masih asing ya di telinga teman-teman. Bahkan teman-teman PMRI pun juga mungkin masih asing dengan kata-kata ini. Nah, RCRC Leadership Meeting ini adalah, RCRC sendiri adalah kepanjangan dari Red Cross dan Red Crescent. Yang artinya Red Cross ini adalah palang merah dan Red Crescent adalah bulan sabit merah. Jadi di Asia Tenggara ini nggak hanya ada palang merah aja. Kalau di Indonesia kan memang basicnya palang merah ya, jadi palang merah Indonesia. Sedangkan di Brunei Darussalam contohnya atau juga di Malaysia itu mereka pakainya bulan sabit merah, bukan palang merah. Jadi memang di Asia Tenggara ini nggak hanya ada palang merah, tapi juga ada bulan sabit merah. Nah di situ di ASEAN Leaders Meeting itu kita dijadikan satu untuk mengupgrade informasi, terus untuk diskusi juga tentang isu-isu terkini yang sedang terjadi, atau bahkan juga yang upgrade tentang memorandum-memorandum yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan for your information, ASEAN Leaders Meeting ini dilaksanakan rutin setiap tahun. Tahun kemarin itu adalah tahun ke-18 yang dilaksanakan secara online, dan tahun ini adalah tahun ke-19 yang dilaksanakan secara offline di Brunei Darussalam kemarin, dan insya Allah tahun depan akan dilaksanakan secara offline di Kamboja. Oke. Lalu di acara yang tarafnya regional se-Asia Tenggara kayak kemarin, kegiatan apa aja yang ada di sana? Oke, jadi a lot of kegiatan yang bisa ya dilakukan. Tapi mostly di sana kita lebih ke diskusi sih, diskusi. Diskusi di sana banyak terdapat round table yang di situ terdiri dari beberapa orang, dari satu kelompok. Nah, tiap hari kita itu moving dari kelompok satu ke kelompok lain itu kita move terus setiap hari. Jadi tiap hari memang di sana kita dituntut untuk kenal semuanya. Jadi dari semua negara di Asia Tenggara itu kita bisa kenal satu sama lain, dan materi yang di sana yang dilakukan, yang disampaikan adalah yang pertama leadership yang mencakup tentang personality, terus apa aja yang akan dilakukan atau disampaikan dari youth leaders ini ke senior leaders di senior leaders meeting gitu. Dan di sana juga terdapat 4 isu yang main topik yang di sana. Pertama adalah IHL atau International Humanitarian Law, atau dalam bahasa Indonesia Hukum Perikemanusiaan Internasional. Lalu ASEAN Memorandum atau Perjanjian ASEAN. Lalu ada juga Movement Strategy, dan yang terakhir ada 7 Fundamental Principles atau 7 prinsip dasar pergerakan palang merah dan bulan sabit merah. Nah, 4 topik ini adalah isu pertama atau isu utama yang dibahas di sana seperti itu. Jadi nggak melulu tentang kesehatan, tapi palang merah bulan sabit merah ini memang bergerak di bidang hukum juga dan lain-lain, kemanusiaan yang lain juga seperti itu. Jadi saya rasa kalau PMI terus gitu-gitu cuma ada di kesehatan tuh salah besar ya kan berarti kan? Iya sih, kalau kataku salah sih. Karena nggak cuma donor darah aja kan. Ini kan biasanya yang terkenal tuh donor darah, Iya, kesehatan gitu. Bener. Keren banget. Terus sekarang gimana sih perasaan Kak Hanum waktu jadi representatif di negara kita? Perasaan pasti seneng sih ya, seneng dan bangga karena gak nyangka juga sih ya, umur 16 tahun, masih SMA, bocah SMA, bisa jalan keluar negeri gratis, malah dapat uang saku kan. Itu adalah salah satu benefitnya. Nah, selain itu juga bisa kenal, bisa dapat informasi baru, ide-ide baru, terus bisa dapat apa ya? Gimana sih perkembangan di dunia luar, bisa compare antara Indonesia dan luar itu kayak gimana gitu kan. Jadi dapat insight baru ya. Bener banget. Dan juga bisa kenal nih sama sekretaris jenderal dari negara-negara lain, relasinya sudah bukan main-main. Alhamdulillah, sama kemarin juga didatengin sama ratu dari Malaysia, anak sultan dari Malaysia, dan ya di sana kemarin kita ini sih di apa ya, setiap keluar dari hotel ketika kita mau dinner atau apa di luar, kita dikawal sama polisi tentaranya Brunei karena itu.
Oke, karena Kak Hanum tadi udah bicara tentang youth leader ya. Ya. Sekarang gimana kalau kita tanya Kak Hanum tentang senior leadernya? Mulai dari 67 ya? 67 ya. Tanggal 67. Bener banget. Jadi memang di sana dibagi 2 event. Sebenarnya itu 2 event kan, tapi dijadiin dalam satu waktu. Yang tanggal 3 sampai 5 itu adalah untuk Youth Forum, sedangkan tanggal 6 7 ini adalah untuk Senior Leaders Meeting. Nah, ketika Senior Leaders Meeting ini, Youth Forum yang tadi ikut Youth Forum, itu adalah di sana tugas kita untuk mengobservasi apa aja sih yang mereka bahas. Karena yang dibahas adalah kan topik-topik udah atas ya, taraf atas ya, tentang itu per negaranya, atau bahkan kolaborasi antar negara, atau bahkan juga kolaborasi dengan federasi. Misal, ada juga Manila Project, terus Bangkok Statement seperti itu. Terus ada upgrading tentang ASEAN Memorandum, dan Indonesia kemarin memaparkan tentang Project ASEAN atau Southeast Asian Youth Network yang disampaikan oleh Bapak Sunarbowo Sandi, Wakil Sekjen Indonesia. Nah, for your information, tahun kemarin aku juga ikut event ASEAN dari Kabupaten Klaten. Terus yang diambil adalah isu yang diambil dari Kabupaten Klaten, yaitu pandemi di tengah erupsi. Kita ambil di Desa Tegal Mulyo, di Kemalang, dekat lereng Merapi, sekitar 1-5 km dari lereng Merapi. Kita ambil di sana karena masyarakat di sana juga mengalami pandemi COVID-19 serta juga erupsi Gunung Merapi. Kita di sana memberikan program social support program, terus ke anak-anak remaja. Karena kan ya remaja di sana tahu lah, alhamdulillah sekarang sudah banyak perkembangan edukasi di sana ya, jadi nggak terlalu tertinggal gitu sekolahnya dan lain-lain. Jadi di pertemuan kemarin di RC Leadership Meeting itu sebagai kayak jembatan ya kan antara youth leader dengan senior leadernya. Benar banget. Oke. Di Brunei kehidupannya gimana sih Kak yang ada di Brunei itu? Terus juga culture shock apa yang Kak Hana mungkin alami di sana? Oke, jadi kehidupan di sana masih hampir sama Indonesia. Karena kan Brunei Darussalam masih di Pulau Kalimantan ya, dan waktunya pun di sana cuma kayak WITA, jadi selisih 1 jam sama WIB. Nah, kalau di sana bicara tentang kehidupan, orang-orangnya itu juga mirip Indonesia. Jadi ketika aku sampai di sana, baru pertama kali sampai, itu udah mereka tahu kan kalau aku dari Indonesia. Di pas ruang registrasi itu, mereka tahu kalau aku dari Indonesia, langsung ditanya nih yang lagunya begitu sulit tuh makannya. Mereka tuh fans banget sama lagu itu, bahkan aku diajak bikin TikTok pakai lagu itu. Selain itu, benar, dan mereka pembahasannya memang tentang Indonesia. Ada gamenya, game PUBG, terus sinetronnya bahkan sinetron Indonesia. Mereka tuh TV-nya isinya sinetron Indonesia, seperti itu. Terus untuk lingkungan di sana hampir sama kayak Indonesia, suhunya juga hampir sama. Ketika sore hari hujan juga sama kayak Indonesia. Terus apa lagi ya? Mungkin untuk transportasi, kalau di sana kebanyakan pakai mobil. Aku di sana paling banyak menemukan pengguna motor di jalan raya itu 3 motor. Paling banyak. Semuanya selain itu pakai mobil semua. Bahkan temen aku aja yang dari Brunei Represent, itu mereka kayak adik kandung, satu rumah, satu kegiatan, satu hotel, bawa mobil sendiri-sendiri. Seperti itu. Jadi memang di sana pakainya banyak mobil gitu. Dan transportasi umum pun jarang. Kayak di sini misal ya, kita mau pesan makan online seperti itu, di sana jarang, nggak ada, bahkan nggak ada, cuma ada 1 dan itu mahal banget. Dan di sana maksimal toko buka itu jam 10 malam, jadi mau nyari makan tengah malam tuh nggak ada. Aku pernah tuh bangun jam 5 pagi waktu Brunei, aku lihat kan pemandangan dari kamarku udah jalan raya ya, jalan apa ya, orang hotelku dekat sama bandara, udah jalan besar kan ya. Tuh kan, aku buka gorden, bener-bener sepi, nggak ada orang yang lewat. Gak tau, Brunei itu ya, tapi enak banget sih di sana. Beda ya dengan aktivitas sehari-hari kita. Bener-bener banget. Sini kan jalan kecil aja jam 5 pagi udah rame kan, karena jalan segede itu nggak ada orang yang lewat. Mungkin aktivitasnya dimulai jam 7 pagi. Bisa jadi. Dan ketika
pas aku di sana kan pernah ada hari Islam kan, hari perayaan Islam. Nah, di sana semua toko-toko itu bukanya mulai jam 12 siang. Jadi baru buka gitu. Dan tutupnya pun cepet, paling jam maghrib jam 6-an, itu udah tutup. Jadi nggak ada toko yang 24 jam, bahkan apotek aja juga ada yang 24 jam. Selain itu, first impression-nya Kak Hanum, kita ketemu representatif dari negara lain itu gimana? Oke, jadi awal mulanya adalah kan sampai di bandara itu udah ada yang pegang print-printan, print-printan kertas waktu itu, nggak pakai banner. Indonesia mana-mana gitu kan. Aku sampai sana itu sekitar jam 7 malam. Nah udah ada yang megang Indonesia tuh. Udahlah di situ. Dan di situ ada juga yang datang dari, pas barenganku itu dari Timor Leste dan Filipina. Itu 3 negara ini datang barengan, terus ke hotel, dan pertama kali adalah, seneng aja. Dan kayak kita ngobrol, pertama kan tanya nama dan negara, karena nggak semua yang di situ pakai identitas kan, kayak nama dan negara. Terus setelah itu barulah ngobrol gimana sih di kamu, di negaramu, kegiatan background, terus juga kamu masih kuliah atau udah kerja sih, kamu sebagai youth leaders atau youth representative, kan di sana beda ya antara youth leaders dan juga youth staff. Jadi kalau youth leaders ini kalau di sini kayak yang PNR gitu-gitu. Sedangkan youth staff adalah orang-orang yang udah bekerja di Palang Merah atau Bulan Sabit Merah mereka gitu. Jadi memang backgroundnya beda. Tadi aku belum cerita ya kalau di sana ternyata aku yang paling muda ya. Dari semua negara, semua perwakilan dari negara ASEAN, aku yang paling muda. Karena aku menjumpai di sana mayoritas adalah anak kuliah kalau yang youth leadersnya. Sedangkan youth staffnya itu udah pada berkeluarga, udah punya anak 2, anaknya umur 10 tahun, 8 tahun gitu. Jadi aku kaget banget karena ya pemikirannya kan udah beda ya, dan pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan dan aku dapatkan udah beda tentunya. Karena kan baru pertama kali nih di event kayak gitu. Tapi happy sih, enjoy. Mereka bisa merangkul aku dengan aku yang masih bocil ini, bisa dirangkul mereka, materi-materinya juga aku belum tahu, mereka bisa ngasih tahu aku gitu. Jadi saya juga saling kayak keluarganya muncul ya kayak bener banget. Bahkan di malam hari kan mereka flight tanggal 8, sedangkan aku tanggal 9. Nah, di tanggal 7 malam setelah upacara penutupan, itu kita ngumpul di satu kamar cowok cewek itu gabung jadi satu. Di dalam kamar kita ngobrol, terus main games. Nanti yang kalah, ya udah dapat hukuman apa kayak nyanyi atau apa gitu. Terus di situ semua makanan yang dibawa, mau baik itu dari negaranya masing-masing atau oleh-oleh yang ketika dibeli di Brunei itu dikumpulkan jadi satu. Jadi meja ini full makanan, yang mau diambil aja sambil main games. Itu malam terakhir pas di sana. Terus pas aku masih sampai tanggal 9 nih. Sampai tanggal 9. Jadi tanggal 8 malam aku sempat keluar jalan-jalan sama anak Brunei Red Crescent, sama anak Brunei Red Crescent. Itu kita jalan ke biliar sama karaoke room. Di sana kita main biliar bareng, terus karaokean bareng, dan kaget ya, lagu-lagu yang di sana itu lagu-lagu Indonesia semua. Jadi kayak Isyana Saraswati, terus Yura Yunita, mereka tuh tahu semua lagu-lagu itu. Jadi kita secara unintentional tuh udah go international. Bener banget. Wah, keren banget ya Kak Anum pengalamannya. Selain itu ada cerita menarik apa lagi Kak yang Kakak dapetin waktu di Brunei? Oke, jadi ketika di sana cerita menarik apa yang nggak terlupakan. Bahkan bisa dibilang musibah ya. Di sana pertama aku kena tipu nih sama aku kan mau konser di Jakarta. Nah aku belinya itu pas aku di Brunei. Aku transfernya ketika aku di Brunei. Tapi setelah aku transfer ternyata itu penipu, semua WA sama IG di blok semua. Terus yang kedua adalah koperku patah, nyangkut di liftnya itu kan. Terus
banyak yang kedelai, terus aku tarik nih, malah patah, gak bisa kan. Terus yang ketiga, oleh-olehku sebagian ketika di imigrasinya Brunei, karena berbentuk cairan, jadi gak bisa. Ada beberapa oleh-oleh sih yang kita. Terus sih, lagi ya. Mungkin tempat-tempat atau makanan-makanan apa yang Kak Anu coba di sana? Oke. Oke, jadi di sana tanggal 5 sore itu sempat jalan-jalan ke Masjid Ali Saifuddin, Umar Ali Saifuddin di Brunei, salah satu masjid terkenal yang katanya orang Brunei, ceritanya itu dari kubah masjidnya itu terbuat dari emas. Itu ceritanya orang Brunei, ya benar. Terus di sekitar masjid itu ada juga taman-tamannya gitu kan. Jadi memang masjid itu salah satu masjid terkenal di Brunei Darussalam. Terus salah satu ikonnya Brunei gitu lah, katakanlah seperti itu. Terus selain itu aku juga sempat ke Kampung Anyar. Jadi di Kampung Anyar itu adalah perairan gitu kan. Perairan, di situ kita bisa naik kapal ya biasalah nyebrang-nyebrang gitu. Nah, di sini kan jalan rayanya. Jalan raya di sini Kampung Anyar. Terus sampingnya itu ada pedesaan. Jadi dulu sebelum Brunei ada rumah-rumah kokohnya itu, sebelumnya mereka nenek moyangnya itu kayak tinggal di pedesaannya itu. Jadi mereka harus naik perahu kapal gitu buat nyebrang ke situ. Bahkan sampai sekarang pedesaan itu masih ada, masih hidup. Banyak kehidupannya di sana itu masih terjalin gitu kan. Dan di sana juga ada sekolah di kampungnya itu. Pedesaan dekat kampungnya itu ada sekolah. Tapi sekarang udah ada jembatan yang buat pakai mobil. Jadi nggak harus itu pakai perahu. Nah, untuk parkir mobilnya itu di pinggir jalannya. Jadi mereka mereka belanja 1 minggu sekali nih. Mereka pakai mobil, nyebrang kampung pakai perahu itu atau jalan, udah ada jembatannya kan, jalan terus menuju ke parkiran mobilnya, baru ke supermarketnya buat belanja. Terus habis itu parkir mobil lagi, mereka jalan ke rumah. Jadi mobilnya nggak masuk ke rumah, mobilnya ada di parkiran umum dan parkirannya itu pinggir jalan, nggak ada yang jaga. Tapi semuanya aman, nggak ada pencuri di sana. Terus untuk mungkin makanan di sana rasanya hampir sama kayak Indonesia, tapi nggak ada rasa pedes di sana. Katanya tuh pedes, tapi pas dicoba manis, nggak ada rasa pedesnya. Saus gitu kan, saus pedas, tapi manis. Jadi kayak di sini kayak saus tomat seperti itu. Terus makanan khas Brunei adalah ambuyat. Namanya ambuyat. Ambuyat itu kalau di Indo kayak papeda yang Papua itu kan. Dari tepung sagu gitu kan. Ada beberapa saus yang disediakan. Aku pernah coba, tapi aku nggak bisa masuk. Jadi lidahku nggak cocok sama dia. Saus-sausnya pun aku coba satu-satu tuh nggak masuk, nggak bisa masuk. Terus di sana ada juga minuman namanya Bandung. Kalau di Indo kan Bandung sebuah kota ya, nama kota ya. Kalau di sana minumannya itu warna pink, tapi bukan susu stroberi, nggak tahu. Kata mereka apa ya? Bukan susu stroberi, tapi namanya memang Bandung. Beberapa makanan memang ada yang asli mereka, ada juga yang kayak di Indo. Benar. Rendang itu masih ada di sana. Banyak banget ya teman-teman yang bisa kita petik dari pengalamannya Kak Hanum kemarin. Last but not least, mungkin Kak Hanum mau ngasih wejangan atau pesan untuk youth generation di sekitar kita, ataupun all across the region untuk menutup sesi sharing kita hari ini. Oke, jadi buat teman-teman semua, teman-teman di SMA Negeri 1 Karanganyar atau teman-teman di luar sekolah yang melihat video ini, nonton video ini sambil gabut-gabut kali ya. Ya, keluarlah dari zona nyaman kalian. Kalau sekarang kalian masih rebahan, itu adalah menunda masa depan kalian. Dan jangan takut untuk bermimpi. Karena apa? Karena sebesar apapun mimpi kalian pasti akan tercapai di waktu yang tepat. Menurut sampai kita. Keren banget. Jadi kita harus berani ya Kak mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang beda dari kita biasanya, biar bisa bergerak kayak Kak Hanum. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas waktu berharganya yang dikasihin ke kita untuk sharing-sharing di Ganesha Podcast ini. Semoga Kak Hanum semakin sukses
Masa Amin, depan. amin. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi kapan-kapan ya. Untuk sobat semasa lainnya, sebelum kita akhiri podcast ini, jangan lupa like video ini. Jika ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan episode Kanisa Podcast selanjutnya. Yang tentunya bakal lebih seru dengan narasumber yang gak kalah spesial. Kita pamit, bye-bye.